kirami a'immatin yaghfirul ghaffaru zambi wa zallati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi jami' ulama fid daraini amin. An qawlihi ta'ala wa ma unzila 'alal malakaini bi babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Kemudian setelah satu cerita, yaitu bagaimana ilmu sihir itu diajarkan oleh syaitan kepada para dukun-dukun, atau lagi versi yang lain yaitu mereka menyimpan ilmu sihir tersebut, kemudian mereka mengalurkannya dan memfitnah Nabi Sulaiman yang mengajarkannya. Oh, itu kok fitnah? Fitnah itu kada bujur lah, mah ada. Nah, kemudian lagi apa? Dan lagi mereka wa yu'allimunahum, dan mereka syaitan mengajarkan kepada manusia ma unzila, sesuatu yang diturunkan atas dua orang malaikat. Apa mereka ini? Ulhimahum nasihri, malaikat itu diilhamkan tentang ilmu sihir. Malaikat itu tak mengerti ilmu sihir, turun ke dunia. Wa quri'a bi kasril lam al-kaina, ini ada membaca malika, ini berarti lain malaikat, dua orang raja. Jadi versinya nangaran Harut dan Marut itu ada versi mengatakan itu adalah dua orang malaikat, ada mengatakan itu dua orang raja, tapi nang kuat adalah malaikat juga. Jadi malaikat ini kan merasa aneh, kenapa manusia itu suka melakukan kejahatan. Karena malaikat ini kada bernafsu, lalu nya kada mengerti kan aja manusia itu cangkalnya melakukan kejahatan. Apa nyamannya kejahatan itu? Karena kada bernafsu. Kibai jika malaikat bernafsu juga tahu toh nyamannya maksiat, tahu hendak. Nah, lalu malaikat ini minta diandikin nafsu, dasar aja. Pas malaikat ini juga melakukan maksiat. Nah, itu ada gampangan betul lah. Makanya bila manusia tuh baik, harap pada malaikat. Kenapa? Karena manusia ini bernafsu, malaikat kan bernafsu, wajar aja. Malaikat tuh ibadah terusnya kada bernafsu, manusia bernafsu kau ibadah harap malaikat. Tapi ketika manusia itu jahat, maka lebih jelek dari binatang. Binatang itu jahat, kenapa? Kerja jahat, inya bernafsu, tapi kada
akal kada bakal kalau inya kada nang negur. Kalau manusia ada bisi akal, kenapa berlaku jahat? Berarti lebih jelek dari binatang. Nah, itulah nilai manusia. Bila haratnya, bila jelek paling jelek. Nah, itu. Di mana malaikat diturunkan? Malaikat itu berada di mana? Di Babil, di Babilonia, baladun fi sawadil Iraq, negeri di daerah Irak. Nah, Babilonia atau Harut wa Marut, namanya Harut dan Marut. Nah, keduanya kada bertanwin lah karena nama ini bukan nama Arab asalnya. Jadi dibawa ke Al-Quran jadi bahasa Arab, tapi aslinya bukan Arab. Badarun a'udzu bayan lil malikaini lil malakain. Ibn Abbas Umar Sahirani. Nah, Ibn Abbas versi Ibn Abbas, Harut Marut itu bukan malaikat tapi tukang sihir berdua. Karena ya'aliman ini sihra, dia biasa mengajari manusia ilmu sihir. Wakila dan mengatakan pula malakani, malaikat juga Harut Marut itu malaikat juga. Jadi khilafiyah lah, pendapatnya ada sama di lain-lain. Ada mengatakan malaikat juga ingin toh unzila, diturunkan ke dunia ini li ibtilaan minallah linnas, sebagai ujian dari Allah kepada manusia. Nah, seolah-olahnya kan malaikat itu bujur tarus lah, lalu apa dilakukan malaikat itu kada salah. Nah, lalu diungkai Tuhan. Kawalah manusia membedakan ini jahat, walaupun ini dia malaikat yang tanpa dosa, ini jahat. Kawalah itu jadi ujian bagi manusia. Nah, kada lulus umpat manggewi asana kan boleh. Nah, kada lulus kayak itu nang lulus kan meninggalkan ini. Wakila wa ma yu'allimani min, tidaklah mengajarkan keduanya min ahadin, min sayyidatun kada diarti tidak mengajarkan seseorang pun tentang ilmu tersebut hatta yaqula, kecuali keduanya mengatakan lahu bagi manusia nushan, bernasihat, innama nahnu fitnah, sungguh kami ini hanyalah ujian, minallah, baliyatun, ujian minallah dari Allah, linnas, jadi kami ini malah jadi ilmu sihir. Bila manusia itu beriman kepada Allah kada hakun belajar. Ada nang hendak belajar malahan mencari itu tandanya inya itu sudah tertipu. Nah, ini pelajarannya. Ini nih kisahnya, boleh seseorang tuh membongkar satu kejahatan, ternyata kejahatan tersebut dituruti. Ada kalau kejahatan itu diceritakan kayak apa kronologinya, pas akhirnya orang kayak itu juga. Nah, misalkan ujar guru, ada murid di guru membolos, pintar benernya membolos, inya pura-pura gering, lalu inya masuk ke kamar UKS, pada di UKS nya pura-pura guringnya santai, nah itu murid yang culas, artinya kan meninggalkan pelajaran dengan pura-pura gering. Nah, dikisahkan Imam Alim. Jadi jadinya Jumalim sekolah gen pakai apa? Pakai saplas. Oh, di sini nah betapa saplas. Bayar. Salon pas ya. Saplas kok ge luka-luka lah. Iya, mau aja saplas di paletinya obat habang. Napa aja? Pakai setangkup malam tadi misalnya. Masuk ada salon pas, Bang. Salon pas di sini nah. Nah, ulun bagi kapal tadi main-main, orang pada kadang guring tadi sakit gigi, urun ini salon pas pasang sini. Nah, padahal kada giring kada orang nyalokan tapi pakai salon pas. Nyaman belum percaya. Nah, sekalinya membolos masuk ke ruang UKS, ini saya ada UKS-nya malah. Di UKS apa? Bere-bere nih, tawa-tawa di UKS. Hore, jemalim kubung oleh jana. Dah. Lalu kan malam kisahkan, sakanya nama dengarnya dapat inspirasi. Yes, aku kayak itu juga gua. Nah, insya Allah aja. Saya lempas kuna, lempas aja di sini. Nah, saya lempas saja aja pada nang giring. Lalu membolos dia. Nah, siapa dah kan? Pas tahun kapan kepala sekolah. Ikan bolos sekolah apa? Mu'alim tafsir malah giring ya. Boleh lah, boleh. Malam cuma mengisahkan semalam ya. Pasal ulun nuruti. Nah, itu kada salah malam cuma mengisahkan. Masuk malam mengisahkan itu supaya jangan dituruh. Itu suatu kejahatan. Sakanya nama nangarnya dapat inspirasi. Nah, itu tak. Kayak film lagi film lah.
Apa film Jan? Film kejahatan loh Jan. Film menceritakan kejahatan kayak paharatnya orang kejahatan tuh nak ada ketahuan polisi aja ada menangkap pasal Conan nang turun tangan. Conan gara janda. Napa jejak kasus itu kah? Wah, jak Conan ini. Wah, masuk di akal. Yalah. Bisa kepion Conan. Conan itu kan masuk nano kah juga. Napa ngarannya? Anime aja Conan dah. Oh, jadi anime aja lah. Jadi sifat 7 menit anime. Kedua aja, lu kada 7 menit anime. Apalagi Conan ya. Conan itu anime aja lah. Ya, atau Konoha. Anime aja lah. Nah. Orang bisa di anime aja. Ada hari mat Konoha lo mana? Ya, ada mat Konoha di anime aja. Nah, maka tadi ketika ada cerita-cerita film menggambarkan tentang kejahatan seseorang, itu bukan mengajarkan, tapi memberitahu agar itu jangan dicontoh. Jangan sampai aku terinspirasi dari film ya. Kayak itu caranya aja. Nah, lalu tidak melakukan kejahatan ibarat film itu orang tuh salah dalam menyikapi suatu tuntunan, ya lah. Itu tuntunan katanya arti menuntun masyarakat agar jadi baik. Nah, tuntunan diambil dari yang jelek. Jadi bila ada tokoh-tokoh antagonis jangan dituruti. Nah, kasihan tuh kekanakan deh. Apa nih ada ini game apa? Roblox apa? Gublok. Nah, kayak gublok kali. Aku pengen kita kan ingat gublok tuh mah. Roblox apa? Roblox itu kan. Nah, anakku lah ke itu apa arena? Riwayat penjelajahan. Nah, Roblox juga ini sekalinya. Sok hapus sih. Maka nanu pulang. Hanya subscribe pulang. Bisa on subscribe. Nah, kawan dia pulang hapus dari riwayat. Ya, ada riwayatnya di tengah terus itu. Kan, ada yang mengadakan Roblox itu bahaya keanakan melihat. Tahu ikam apa kisahnya tuh? Menurut usia masing-masing. Nah, kayak ini kisahnya kan orang pakai email lah. Lalu ada orang luar negeri kenalan soalnya kan ini nyaman Jepang, orang Eropa lalu orang Indonesia nyambung karena ada apa ngarannya kamus. Nah, alih bahasa. Jadi bahasa tuh dia ke sana otomatis bahasa. Kita ngirim bahasa Indonesia, orang sana menangkap bahasa Eropa. Orang ngirim bahasa Eropa, kita nangkap bahasa Indonesia. Kenalan pas tuh lalu dipengaruhinya. Suruhnya apa-apa ke hakun. Berdiri, duduk, buka baju. Nah, kasai, kakak nak paham deh. Tuh, ada di sana malah jadi itu tuh aja. Bahayanya ujar nang tahu deh. Aku beritahu juga di kayak itu kan. Jadi melihat tuh cepat ya lagi. Tuh, kayak pakainya aja santai sorangan kan. Seolah tika besar. Nah, anda akan dijulungi HP. Ada kawai zamannya wah inilah. Nah, aturannya itu kan diatur aku ada kau panglahan. Artinya kita tuh ada kesibukan tuh nah. Jadi mudah-mudahan kan anak-anak ini selamat lah. Anggaran nomor 1 banyak macam-macam. Nah, kayak ikam nih ada doraan nih. Apakah dia nang asiknya? Jadi pentingnya diam di pesan tren, lalu HP diamankan. Itu pandai yang efektif lah pendidikan enggak masih di rumah diam. TV kan banyak gamanunya godaannya banyak. Dia sudah tak rumah atau ngintip pandai lagi. Awalnya mana aja di semua TV lagi aja. Pokoknya sebulan turun kan di semua TV mulai malam. Nah, Pak Ikam guri mutalaah kah, mujakarah kah, amalan kah? Buka HP kan ya. Bapak ada TV lagi ngintok. Wifi ada di rumah pulang. Nah, kanyang bener. Pakai data masih diimit-imit ya lah. Umpai wifi di rumah napa ada. Nah, kadang mayu nang waktunya kan. Takkan apa pukul 2 saksi anda aja. Anu aja membuka saksi anda aja. Pukul 2. Nah, utuh ini belum guring kah? Malah status kemarin tengah malam.
Tabawan tahajudnya leh. Tahajudnya iya tahajud. Status ma'alim no kana. Jadi ma'alim punya ulah status no kana. Nah, mudah-mudahan dapat nasihat. Siapa tahu kan satu status itu membuka pikiran jadi baik ya lah. Nah, kayak itu aja lagi. Ma'alim je, sapi ulun je. Ni orang melihat status pian je. Malam Joseph ulun je. Ulun melihat status pian je kan. Bagus Jepang ya alasannya itu kan. Ini status. Yosef ya kan satu kontak lah malam memang. Tapi bila malam di privasinya malam di status ulun je. Di privasinya malam no kana. Ya, tak melihat mana statusnya kana. Ada sobat dia malam ada status murid no kana. Ada sobat juga. Nah, bunuh urusan ada. Kebanyakannya itu ada sobat bang. Jadi satu seorang, jadi anda kalau nih seorang ada hati sama hati. Apa tadi? Jadinya berucaplah manusia innama nahnu fitnatun kami ini benasatnya kami ini ujian narai baliyatun Allah linnas liyamtahinahum untuk menguji mereka bita'limihi dengan mengajarkan sihir. Jadi bila manusia itu kan mengambil nang hal nang negatif berarti kada lulus dengan ujian Allah. Bila mengambil nang positifnya aja kawat. Faman ta'allamahu kafara. Nah, semua pelajarinya akan jadi kafir. Ini kan pendapat nang Quran keras nih. Belajar jadi kafir. Waman tarakau semua meninggalkan bahwa min beriman. Itu beri. Fala takfur. Jangan kau jadi orang kafir. Dita'allami dengan pelajarinya. Jadi kami ini belajar kami mau uji aja. Bila orang menerima dengan ilmu kami ini ilmu sihir ini betul atau kafir tak? Dirinya kawa bertahan kalau tergiur berarti itu muslim tak? Itu sekalinya. Nah, tapi dibandingnya dulu. Nah, fa'in abda ila ta'lima 'allamah. Jikalau manusia itu tidak mau kecuali belajar, kecuali diajarkan, mau mengajarkan. Jadi saya kancan deh, lajari aja. Nah, masalah dosanya aku yang sorangan dosanya, lajarinya ilmu sihir manusia. Ah, kayak itu. Malaikat tadi ini di dunia nih, turun ke dunia nih. Jadi lihat ilmu sihir, betah manusia lajari pak aku ilmu sihir. Jangan. Kamu bila kamu musyir kamu ni jadi hamba Allah Taala yang dimurkai. Allah Taala murka dengan musyir ni kamu jadi murtad kena. Nah, lajurnya sehatinya. Ini manusia ni mengarang-aras lajuri aja. Masalah kafir kira kafir jadi murtad aku tanggung jawab seorang jadi akhirat. Lajurinya pas murtad orang tadi. Nah, mereka tu kayak itu disuruh mau uji. Nah, ada nak itu jadinya. Nah, ini kau malaikat gimana? Nah lain kada kayak ini ujian Allah Taala kayak itu. Faya ta'lamuna minhum ma yufarriqu nabi baina mar'i qalbi wa zawji. Maka belajarlah mereka dari keduanya apa yang memisahkan dengan suatu itu antara seorang dengan istrinya. Apa bi an yubawidza kullan ila akhar. Dengan ilmu sihir membikin seseorang membikin pasangan benci kepada yang lain. Nah, jadi bila orang tua karena pembenci itu ngarannya ilmu sihir. Apa aja? Kau mereka itu muar terus saja. Muar terus itu aja. Ada khawatir aja. Tapi nggak aku aja asana muak aja. Nah bisa karena pembenci. Nah pembenci itu kan tujuannya jahat. Nah berarti itu jenis ilmu sihir. Pembenci itu. Ada tujuannya jahat. Mau Jepang Quran digunakan lah, Quran digunakan benar-benar dosanya. Pada orang karena pembenci digunakan Quran benar-benar dosanya. Wa mahum ay saharatu, maka tidaklah para penyihir bidari nabi dapat mencelakai dengan ilmu sihir min ahadin seorang pun. Jadi sebenarnya kadada kita ini la haula wala quwwata illa billah berataan illa biidznillah kecuali idza Allah biiradati dan kehendak Allah. Wa ta'lamuna ma yadurum, lalu mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka fil akhirah. Belajar ilmu sihir di dunia, di akhirat karena sialnya. Wa ma wala yanfa'uhum, tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa wasuru walaqad lamu kasamin, sungguh artinya kan bilang kasam itu sungguh mereka alimu mengetahui ayat Yahudu, orang Yahudi tahu lamanis tarahu, sungguh lamu tidak ilmu alaqatun lima qablaha yang kata mewin maksudun, sungguh manis tarahu orang yang memilih sesuatu ayat ta'arus sabdalahu atau menukar sesuatu di kitabillah dengan Al-Quran dengan kitab Allah ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya di negeri akhirat itu mendapatkan jatah fil jannah surga. Wala bi sama
syai'an, jahat sekali suatu, syarau yang mereka bau jual beli dengannya anfusahum akan diri mereka, asyaribin asyarina orang-orang yang menukarkan ai hadha hadha jatahnya min akhirati, in ta'allamu jika mereka mempelajari sihir, haitsu awdalahun nar yang mana sihir itu memastikan neraka untuk mereka karena durhaka dengan Tuhan. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui hakikat ma yasirun, hakikat kemana mereka kembali, ilahi ke sana, mina azab berupa siksaan, ma ta'allamu tentulah mereka tidak akan mempelajari sihir. Jangannya tahu Tuhan buahnya akibat ilmu sihir itu, pasti mereka tidak akan belajar ilmu sihir. Jadi kesimpulannya apa? Ilmu sihir itu tidaklah memudarati, tidaklah menghancurkan, merugikan, tapi Allah Ta'ala juga ini hakikat ngarannya. Jadi bila hakikat itu adanya di hati, tapi kita akan bertindak itu menurut kehati-hatian kita. Jadi kayak apa aja syarat ilmu sihir, bila manusia itu terkena ilmu sihir, itu Tuhan dia menghendaki, bukan ilmu sihir syarat, Tuhan menghendaki. Cuma seolah-olahnya ilmu sihir itu nang berhasil, padahal Tuhan nang berkehendak. Namun Tuhan kalau menghendaki kayak apa sihir itu syaratnya kada mempan. Nah itu. Wallahu a'lam.